Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 13 Juli 2023. Hari ini IHSG kita ditutup plus 0,03%. Jadi kalau kita bisa katakan ya udahlah ini sama kayak closing kemarin ya. Cuman naik 2 poin gitu kayaknya terlalu tipis gitu ya. Setelah tadi pagi dibuka dengan gap up, kemudian ada sempat merah dikit. Kayaknya sesi 2 saya lihat udah lebih banyak hijaunya ya, udah nggak merah-merah lagi sesi 2. Saya juga nggak pantau sepanjang waktu, hanya beberapa kali lihat aja, oh hijau-hijau. Jadi kita bisa katakan mudah-mudahan aja ini pertanda IHSG masih akan lanjut. Tapi kita juga perlu berjaga-jaga, bersiap-siap. Kalau saja IHSG turun untuk testing support, supportnya sekarang ada di trendline kuning ini ya. Jadi trendline kuning itu yang tadinya resisten, setelah kalau lewat gitu kita akan katakan dia sebagai support. Nah kalau kita memandang ini tembus, maka kita akan mengatakan mungkin akan ada support test untuk resisten yang trendline kuning, atau kita bisa juga berkata oh saat ini IHSG masih tertahan di sekitar resisten, mungkin ini adalah bentuk perlawanan sampai benar-benar IHSG bisa menembus resisten trendline kuning ini. Seperti itu kira-kira kalau kita membaca chart. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang membahas mengenai analisa teknikal, khususnya untuk saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Kawan-kawan yang trading dengan menggunakan pendekatan teknikal, saya kira ini channel yang tepat. Langsung saja subscribe, dan jangan lupa channel ini agak-agak nggak boleh di-share. Gitu ya. Jadi teman-teman boleh subscribe, boleh mengikuti analisa yang kita bagikan, yang kita berikan, tapi sebaiknya jangan di-share mengingat ada banyak kawan-kawan yang masih sangat awam mengenai trading dengan teknikal. Kalau sampai menerima informasi tanpa mengetahui lebih dalam mengenai teknikal, itu bisa menjebak. Jadi sebaiknya channel ini jangan di-share, biar aja kalau mau belajar dulu kita kasih kesempatan. Nanti kalau udah cukup, udah bisa trading dengan baik, supaya channel ini tidak menjadi batu sandungan gitu ya. Gitu istilahnya kata temen gue. Mari kita lihat saham hoki. Nah, saham hoki ini kita lihat ya, di sebelah kiri tinggi, kemudian makin ke kanan makin rendah, maka kita katakan saham hoki masih dalam tahap downtrend. Tidak ada pengamatan lain, karena jelas-jelas ini downtrend, sehingga sebenarnya ini sangat tabu untuk ditradingkan. Terlalu besar risikonya, jadi kalau saham yang sedang downtrend itu akan terus mengikuti trennya sampai kemudian dia berbalik menjadi uptrend, tempat kita cari cuan. Jadi kalau downtrend seperti ini tidak boleh ditradingkan, ini sangat-sangat berbahaya. Meskipun dalam beberapa kasus kita bisa menangkap pisau jatuh, tapi sebaiknya jangan ya. Nah, di sini kita lihat dulu untuk hoki setelah ada pembagian dividen, kayaknya hoki naik, tapi ini kita belum tahu ini naik beneran apa cuman cari mangsa gitu kan. Ini bagi dividen di sini, tapi harga kan pemberitahuannya pasti sebelumnya, entah dari kapan pemberitahuan ada dividen. Tapi dividen hunter nggak ada yang masuk. Kalau ada dividen hunter masuk, biasanya harga akan naik lebih tinggi, melonjak dulu ya, sebagai tanda banyak yang membeli karena mengejar dividen. Tapi sayangnya di sini ini nggak ada, jadi teman-teman harap lebih berhati-hati. Support ada di 78. Ya, kalau mau teman-teman lebih beresiko sedikit, supportnya ada di sekitar 70, biar bulat. Setelah itu kita akan ketemu support terkuat di Bursa Efek Indonesia, yaitu support gocap. Nah itu hati-hati, kalau udah di 70 itu udah tanda-tanda bahaya.
Saat ini resistennya kelihatan ada di area kotak merah di sekitar 90-an. Jadi teman-teman lihat ini ya, ini harga sempat bertahan di 90, kemudian turun, dan 90 ini kelihatannya bekerja sebagai resisten yang cukup bagus. Jadi ini memang agak-agak berat kalau kita mau trading, kan ini terlalu berisiko. Kalau masih seumpama masih tega atau masih sanggup untuk diamankan di cut loss, yang mending dilakukan daripada menanggung resiko sahamnya pingsan digocap, dan itu bisa agak lama ya kita nunggunya sampai siuman. Kita lanjut dengan saham ASA. Saham ASA ini saya ingat kita pernah bahas bulan Juni, mungkin di sekitar tanggal 19 apa 20 gitu ya. Jadi ada di sekitar sini, setengah bulan yang lalu, hampir 1 bulan yang lalu ya. Iya, udah hampir sebulan yang lalu, kurang seminggu lagi kira-kira. Dan ASA masih bergerak di situ-situ aja. Jadi masih berhenti, masih istirahat dulu. Di sini kita melihat kayaknya ada terjadi fase sideways. Kalau dilihat volumenya ini tidak terlalu mengkhawatirkan, ya, belum ada tanda-tanda gawat karena volume transaksi juga cenderung kecil-kecil dan kayaknya belum ada tekanan jual yang cukup hebat, sehingga saya curiga ini masih merupakan tahap akumulasi setelah banyak yang mengakumulasi di bawah sini melakukan pembelian. Mungkin di sekitar sini mereka sudah cukup mulai jualan gitu ya, jualan di sini mereka kembali dalam tahap untuk mengumpulkan saham ASA untuk dibawa lebih tinggi. Tapi ini hanya mungkin ya, kita belum dapat konfirmasi. Kita melihat kalau nanti ada area support di kotak hijau 1190-an ini ditembus, sahamnya breakdown. Nah, itu berarti ini adalah fase distribusi, fase orang jualan. Tapi kalau ternyata sahamnya di bawah naik, tembus support dengan volume yang cukup, berarti yang di sini itu adalah fase akumulasi. Nah, teman-teman tinggal melihat seberapa panjang fase ini, fase sideways-nya, itu kira-kira bisa memberi gambaran berapa jauh nantinya dia berjalan gitu ya. Biasanya semakin panjang fase sideways-nya, ada yang mengumpulkan barang lebih banyak, biasanya berkepentingan untuk bawa harga lebih tinggi. Kalau sampai saat ini yang saya lihat ini masih aman-aman aja. Kalau teman-teman yang mau ikutan akumulasi, ikutan membeli, saya kira ini sah-sah aja ya. Tapi kalau yang males menunggu terlalu lama, mungkin bisa menunggu saat terjadi breakout di area kotak kuning di sekitar 1410. Saya pikir itu langkah paling taktis ya kalau teman-teman yang masih mengincar ASA. Kalau udah terlanjur pegang, saya kira ini perlu sedikit kesabaran yang ekstra panjang. Mari kita lihat saham agro. Saham agro ini terdeteksi sideways ya, jelas kelihatan dengan area resisten ada di sekitar 450 dan area support ada di sekitar kotak hijau itu di sekitar 350. Semuanya udah terlihat lebih baik-baik, lebih oke setelah kita melihat perjalanan sideways-nya yang semakin panjang. Teman-teman perlu bersiap untuk menghadapi saat-saat agro breakout gitu ya. Jadi kalau kita lihat ke sebelah kiri seperti ini, berarti fase sideways ini didahului dengan downtrend yang cukup panjang gitu ya. Tuh, downtrend cukup panjang, kemudian terjadi sideways juga yang cukup panjang sejak Januari 2023 sampai sekarang, berarti sudah 7 bulan ya. Sudah 7 bulan ini fase sideways-nya. Berarti kalau nanti terjadi breakout, teman-teman
bisa ikutan untuk cari cuan di sini. Di sini kita deteksi ada triple bottom, ya, ada triple bottom dengan perkiraan neckline itu ada di sekitar 450. Jadi teman-teman tunggu 450, kalau bisa melewati 450 dengan volume yang cukup, tentu saja itu akan bisa kita targeting dengan menggunakan pattern triple bottom. Jadi kalau dari 350 sampai 450 itu kira-kira ada 100 poin, maka naiknya nanti juga sekitar 100 poin sampai ke 550. Nah, ini 550 sekitar kotak merah ini. Jadi bisa kita kira-kira nanti pada saat terjadi breakout, ya siap-siap aja gitu, hantam gitu ya, hantam kanan, target 550. Kita lihat SRTG. SRTG ini dari bawah sini ya. Kita curiga ini sebagai bottom setelah downtrend, ya. Downtrend terus di sini kemudian mulai naik. Tapi ternyata belum ada tanda-tanda terjadinya higher high dan higher low sebagai tanda awal pembalikan arah. Nah, di sini kita berarti kembali lagi ke fase sideways ya. Setelah downtrend kita harus melihat ada fase sideways di mana kekuatan beruangnya mulai kalah dan kekuatan bantengnya mulai tumbuh. Nah, itu fase sideways yang umumnya dibicarakan. Sehingga di sini kita lihat kekuatan beruang terlalu kuat. Kemudian di sini mungkin bantengnya mulai lahir. Tentu saja setelah lahir dia mesti mengalami masa kecil gitu ya, mulai tumbuh remaja menjadi lebih kuat. Nah, ini adalah saat-saat itu, saat-saat di mana bantengnya mulai tumbuh setelah lahir gitu ya, tumbuh. Apakah bantengnya akan menjadi lebih kuat dan mengalahkan beruang? Atau sebaliknya, bantengnya selagi kecil langsung dibantai oleh beruang dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Nah, inilah makanya teman-teman kalau lihat saham downtrend itu jangan menganggap wah ini udah murah. Enggak, itu belum pasti udah murah karena bisa turun lebih dalam lagi. Yang teman-teman perlu memastikan kita enggak buru-buru entry di dasar seperti ini. Kita nggak perlu di dasar seperti ini. Yang kita perlukan adalah suatu tren yang kuat sehingga dimanapun kita masuk, dimanapun kita membeli, peluang cuannya tetap lebih besar. Sampai sini itu teman-teman lihat bahwa pada saat kita membeli dalam suatu uptrend, kita mau beli di pucuk sini ataupun mau beli di bawah sini, kalau dia beneran uptrend, toh harganya akan naik. Nyangkut seminggu, 2 minggu, ya oke lah. Tapi kalau uptrendnya kuat, itu akan lepas dengan cuan. Nah, sebagai teknikal, teman-teman bisa melihat ada bottom, tapi jangan pernah bercita-cita untuk membeli barang di bottom gini. Bercita-citalah beli pada saat uptrend sudah terkonfirmasi, Anda mau masuk, Anda mau beli dengan seluruh kekuatan di harga manapun, peluang cuannya tetap lebih besar. Saya kira itu lebih aman. Nah, kita kembali ke SRTG. Saat ini SRTG saya kira sedang ada di support ya, di sekitar support 1700 dan ini support di bawah ini, di bottom ada di 1550. Sedangkan resisten ada di area kotak merah ada di 1800. Saya kira ini masih terlalu riskan ya. Bisa saja ini awal dari sideways panjang. Nah, ini awal sideways yang cukup panjang. Teman-teman nanti kalau beli sekarang bisa terjebak dalam fase sideways. Sebaliknya risikonya ini masih terlalu besar. Saya pikir lebih baik kita taruh di watchlist dan kita amati pelan-pelan aja. Selama dia masih bergerak sideways, saya kira saham apapun tidak terlalu menarik. Lebih menarik kalau dia sudah
uptrend sehingga kita nggak mudah terjebak dalam fase sideways, nggak ke bawah-bawah dalam tidur gitu ya. Bisa lebih menikmati hidup karena duitnya terus tumbuh. Saya kira cukup sampai di sini. Kita akan ketemu lagi besok. Salam cuan untuk kita semua.